Nah, identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana merancang desain UI UX berbasis website menggunakan metode user-centered design yang dapat meningkatkan kelancaran dan kemudahan pengelolaan barang pada toko kelontong. Metode penelitian yang ada di penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah, Hmm. lalu yang kedua ada pengumpulan data di mana ada Dijelaskan ini singkat aja. identifikasi Ini maksudnya kayak sesuai dengan ini ya, sesuai dengan skema yang anda buat. Ini skemanya bisa di zoom in zoom out nggak? bisa Pak. Ya. Identifikasi masalah itu mengidentifikasikan masalah yang ada di eh mungkin belum ini Pak, belum ini definisinya. Hmm. Jadi cuma baru Tadi ini. yang cukup aja sebetulnya. Tadi udah anda Mengidentifikasi. jelaskan kan, identifikasi masalah yang berkaitan Lalu dengan. penelitian saya, lalu yang pengumpulan data di mana ada sesi wawancara, kuesioner, studi literatur Wawancara ke dan siapa? Kuesioner ke siapa? oh iya, wawancara ke admin, pegawai dan ke salah satu supplier. Kuesioner juga diberikan kepada admin, pegawai dan supplier ada sekitar Nggak perlu, 15. nanti itu aja, Oh singkat enggak, itu aja, nggak singkat. perlu. Lanjut ke. Terus ada studi literatur dan observasi ke tempat penelitiannya. Terus ada metode user center design-nya. Di sini terdapat tahapan-tahapan metode user Stop. center design-nya Langsung. dan Perhatikan yang di. terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke. Seperti itu. Lalu berikut merupakan peta konsep yang ada di penelitian saya. Ini nggak perlu dijelasin kan, Pak? Jelaskan. Oh, Ini perlu jelasan. jelaskan. Oh, Singkat di sini aja. di sini terdapat human computer interaction yang dimana di dalamnya terdapat teori human computer interaction, usability, pengertian user interface dan pengertian user experience. Lalu ada user center design. Sebutkan contoh salah satu referensi yang Anda pakai. Oh, teori human computer interaction tuh ini dari Ya sebut aja oh, Alandix, apalah kan ya bukunya, ya apal gitu. ya. Nanti belum ini Pak, belum mencari, nanti dicari. Nah, user center design itu ada salah satu teori dari buku Fundamental of User Center Design dari Steele dan Crane. Nah, terus ada website di dalamnya terdapat pengertian website, lalu pengelolaan stok barang di toko kelontong. Ada pengertian pengelolaan stok barang, pengertian toko kelontong, pengertian toko kelontong eceran dan toko kelontong grosiran. Di sini mengambil salah satu referensi dari Sari dan Isnaini dalam jurnal penelitian berjudul Perancangan Sistem Monitoring Persediaan Stok Es Krim persediaan stok es krim. Lalu ada beberapa penelitian terdahulu yang diambil. Ada ini perlu disebutkan semua, Pak. Ya, contoh aja satu. Salah satunya ada perancangan UI UX System Inventory pada toko pertanian Puji Buluh Madiun dengan metode user centered design. Nah, lalu selanjutnya ada landasan teori utama. Ada dua landasan teori utama yang saya ambil. Lebih Yang singkat pertama, lagi supaya tulisannya nanti lebih besar, lebih mudah terbaca. Coba disingkat lagi. oh, Ya, mungkin Anda bisa langsung ke tahapan-tahapannya aja, langsung Anda ngomong gitu oh loh. berarti ininya nggak perlu, Pak. Mana itu bisa dibicarakan saja di Oh, lisan gitu loh, tidak perlu Oh, ditulis. ada metode user centered design. Oh, berarti cuma kayak Muti teh ininya metode user centered design sama Hmm, tahapannya ya, aja. Ininya mah sama nanti Muti ditulis di luar betul. aja gitu. Oke. eh Metode user centered design menurut Steele and Crane dalam bukunya berjudul Fundamental of User Centered Design menyebutkan user centered design atau UCD sebagai pendekatan desain interaktif yang Kalau berfokus bisa, alangkah lebih bagusnya si UCD-nya. Ini pengelolaan stok nggak perlu ya, bukan tidak oh perlu. di Bisa ada, bisa tidak. Nanti dilihat waktunya. Saya pikir ini dua bisa in- justru si UCD-nya kalau perlu gambarnya aja lah. oh oke Pak. Ya, Anda menjelaskan tahapan-tahapannya gitu loh. Lebih lebih menarik ya. Ingat faktor visual itu lebih menarik audiens dibandingkan dengan tulisan. Oh, baik, Paham? Kak. Ya, Berarti di gambarnya ini nggak perlu gambarnya aja. simbol gambarnya aja. Oke, lanjut. Berarti itu harus Mhm. diperbaiki ya. Sama yang lain juga tolong jadi catatan. Lanjut. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari Toko Mutiara, di mana saya objek penelitian saya ada di bagian staf adminnya. Lalu kita masuk ke tahapan Plan the Human Center Process.
Harusnya mah ininya juga dijelasin ya, Pak? Apa? Kan tadi udah. Oh, Anda udah. tidak perlu menjelaskan dua kali. Itu dijelaskan di Oh. referensi. Di bagian referensi Hmm. singkat saja. Sekarang kita bicara langsung ke penelitiannya. Oh ya, di sini kita mengambil informasi Sebentar, apa sih? ke atas, jangan sampai ke atas. Sini. Yap, setelah objek penelitian saya nyuruh Anda bikin apa? Workflow. Workflow. Workflow-nya ada tapi di bagian yang sini, Pak. Yang mana ya? Ini. Workflow dulu. Oh, Orang workflow dulu. sebelum Anda harus menunjukkan bahwa di bab 3 kan ya, Anda Ya, Pak. paham, Anda sudah menganalisis sistem yang sekarang sedang Berjalan. berjalan, di mana di sana Anda bisa mengidentifikasi kebutuhan aplikasi, kebutuhan dan kebutuhan proses bisnis dan kebutuhan interaksi gitu loh. Berarti Ini abis tinggal ini di ini aja, tinggal di dibalikin aja. ya udah objek penelitian, lalu Workflow. workflow. Nah, berarti ngerjain Ya, yang itu jelasin. dulu. Berikut merupakan workflow yang sedang berjalan di toko Mutiara. Ini dijelasin satu-satu berarti, Pak. Ringkas saja. Ingat Ya, waktu 15 menit sambil ngitung waktu nih. oh ya, ini merupakan workflow yang sedang berjalan di toko Mutiara. Ada dari admin ke pegawainya. Bisa dilihat nih. Nah, lalu ke sini. Nah, tahapan pertama dari UCD ada Plan the Human Center Process, di mana di sini kita mencari informasi kebutuhan website yang akan kita rancang. Eh, ada alur bagaimana kita mencari informasi alur operasional hariannya, kebutuhan fitur sistemnya, preferensi antar muka penggunanya, komunikasi dengan supplier, dan hambatan dalam sistem manual saat ini. Lalu yang ketiga ada menentukan responden. Yang pertama ada respondennya adalah pegawai toko Mutiara. Mereka adalah pengguna langsung yang paling sering berinteraksi dengan sistem Coba dan next, aktif. next. Next aja. Ya lanjut. Bapak mau nanya, berarti pegawai toko Mutiara aja ininya mas sama saya Nanti di dulu, ini saya mau lihat nextnya dulu sebelum saya mana sih menjawab dulu? itu. Ini tahapan kedua, Pak. User need. Bagi tahapan pertama, balik lagi ke atas. Ya, Anda menjelaskan ini alur operasional harian, kebutuhan fitur sistem dan seterusnya. Coba kasih contoh. Coba next, next. Nah, di sini membutuhkan akses cepat untuk mengecek ketersediaan stok barang atas. Ini masuk ke atas, masuk alur operasional harian kan? Iya, Pak. Berarti Anda nanti sebutkan alur operasional harian sampai dengan hambatan, tapi tolong jelaskan sedikit di alur operasional harian. Kan ini semuanya Anda melakukan next sebagai context of use ya, user need ya. Tapi Anda kasih kasusnya yang operasional harian misalkan supaya nanti jelas gitu loh benang merahnya. Ya, banyak masalah yang coba Anda selesaikan, tapi untuk presentasi ini kita ngasih satu masalah spesifik supaya orang paham apa sih sebetulnya yang Anda kerjakan. Itu ya, sok. Lalu ini workflow yang sedang berjalan. Ini kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Betul, ke atas dulu, jelaskan dulu yang ke atas. Nah itu, betul. Oh. Bawah. Sini, Pak. Iya itu. Nah, yang itu harus dikaitin sama yang tadi, Pak, sama yang ini. Membutuhkan akses di sini ada user need-nya, ada membutuhkan akses cepat untuk mengecek ketersediaan stok barang. Itu tuh nyambung ke alur operasional hariannya. Emang nggak apa-apa kalau pindah-pindah kayak gini? Apa nggak apa? Satu alur aja. Ya, cuma Anda sebutkan saja ini berkaitan dengan alur operasional harian. Oh, ya. Satu aja contohnya ya, Pak. Ya, Anda membutuhkan tidak perlu menjelaskan semuanya nanti kalau waktunya tidak cukup, tapi yang ada kaitannya dengan hal yang Anda jelaskan sebelumnya. Membutuhkan akses cepat untuk mengecek ketersediaan stok barang. Ini berkaitan dengan tadi alur operasional harian. Yang kedua ada membutuhkan sistem yang bisa memudahkan proses input data penjualan tanpa harus menulis manual. Lalu yang ketiga ada membutuhkan informasi produk yang lengkap seperti harga, jumlah stok, dan kategori barang. Lalu membutuhkan sistem pencatatan stok yang otomatis dan mudah digunakan. Lalu yang kelima ada membutuhkan notifikasi ketika stok barang hampir habis. Nah, ini merupakan tahapan ketiga, ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsionalnya.
kebutuhan fungsionalnya yang pertama ada manajemen data stok barang, lalu ada mencatat barang masuk dan keluar, notifikasi stok menipis, pelacakan riwayat stok, dan pencarian dan filter data stok. Lalu kebutuhan fungsionalnya ada keamanan data, ada kemudahan pengguna atau usability, dan pemantauan stok secara real time. Jangan lupa Anda sebentar, jangan lupa ya, dalam tahapan baik nanti di UCD maupun design thinking, Anda menyebutkan mengacu kepada tahapan sebelumnya. Ini KF01 manajemen data stok barang, ini kebutuhan fungsional yang didapatkan dari, sebutkan tahapan sebelumnya yang mana dari user need itu. Satu aja contoh. Pokoknya, betul, pokoknya audiens memahami bahwa tahapan selanjutnya ini akibat dari tahapan sebelumnya. Paham? Nyambung? Ya, Lita sama Revina paham ya? Oke, silakan lanjutkan. Nah, ini merupakan use case yang ada di penelitian saya yang akan saya buat. Nah, yang pertama ada penampilan barang normal, penampilan barang low stock. Tujuannya dulu sebutkan. Tujuan pakai use case itu untuk apa? Tujuan pakai use case untuk mengetahui apa saja fitur atau benar nggak sih Pak? Yang ada di untuk mengetahui fitur apa saja yang akan ada di website yang Toko Mutiara yang akan saya buat. Ini model dari fungsi atau non fungsional ada itu bukan yang akan Anda ada masih nyambung lah itu. Yang menjelaskan. Ya, jangan lupa ya tiap tahapan ada penjelasan sedikit mengacu ke apa? Ini kan akibat ya, sebabnya di mana? Ya ada di tahapan sebelumnya begitu. Sok ngasih contoh salah satu dari function yang ada yang berkaitan dengan tahapan sebelumnya. Nah, ini ada menampilkan mengelola barang masuk itu masih berhubungan dengan nyambung dengan manajemen data stok barang. Itu contohnya satu aja kan ya Pak. Nah, ini merupakan kita ke tahapan yang keempat, yaitu design solution. Nah, design solution, tolong antara low fidelity dengan high fidelity dipisah. Kalau perlu ada tahapan layout kalau Anda bikin. Mulai dari ngotret satu slide supaya kelihatan nanti ya. Ini tolong dipisah aja. Sok silakan dijelaskan. Nah, ini design solution halaman dashboard dan high fidelity prototype halaman dashboard. Nah, ini low fidelity prototype halaman barang. Ini mengacu ke use case yang pertama, melihat barang normal. Di sini juga terdapat melihat low stock dan overstock seperti itu. Nah, ini ada halaman barang masuk, ini mengacu ke use case yang keempat. Nah, ini halaman tidak selalu jangan semuanya. Coba Anda kasih 2 atau 3 saja. Jadi masing-masing 2 atau 3 untuk yang low, 2 atau 3 yang high. Oh iya Pak, ini merupakan tampilan low fidelity dan high fidelity halaman barang keluar. Ini mengacu ke use case yang keempat. Bahas UI-nya, bahas interaksinya. Oh, di mana terdapat ada di sini terdapat ada nama barang, tanggal masuk, tanggal kadaluarsa, harga barang, stok, dan ada di sini detail. Detail barang itu ketika kita mengklik detail barang akan muncul detail barangnya. Lalu di sini ada titik 3 itu di mana ada edit dan hapus. Kita bisa mengedit barang dan menghapus barang. Lalu kita bisa nge-scan barang, itu mencari barang dengan di-scan gitu, dengan cara di-scan seperti itu. Penjelasan layout. Kenapa Anda pakai warna putih? Minimalis misalkan. Ya kan, kenapa memakai warna putih itu agak terlihat. Kenapa memakai warna hijau itu mengacu ke logonya. Nah, logonya tuh saya membuat juga logonya. Nah, ini tuh sudah berdiskusi juga dengan user ini mau seperti apa warnanya. Nah, karena terus kenapa memilih warna hijau juga, karena hijau tuh
melambangkan keseimbangan dari segi psikologinya juga itu menambah apa ya? Itu. Ya, seperti itu, Pak. Oh, nggak boleh seperti itu. Ya, ini kata kuncinya minimal ada 3 untuk nanti desain ya. Interaksi tadi Anda sudah menyebutkan. Ini mempercepat misalkan. Lalu untuk desainnya keterbacaan, kesederhanaan atau minimalis ya dan konsistensi tata letak. Berarti harus salah satu apa namanya kayak harus satu tampilan tuh harus ada yang dijelasin tentang fitur-fiturnya ya Pak, kan Iya, sama sampai warna-warna. interaksi dan gimana Anda ini layoutnya. Lanjut. Ayo, Nah, apa ini yang kurang? apa Pak? Apa yang kurang? Evaluasi. Itu belum Pak. Iya nggak apa-apa, tapi Anda Oh, sudah rencana evaluasi kan saya bilang sampai sana. oh, Ya, oh, rencana evaluasinya mau apa? Mau hmm, usability evaluation atau apa? Ada berapa responden yang rencananya akan Anda misalkan. Pokoknya kelihatan berapa responden Anda rencana, kakasnya apa yang mau pakai buat evaluasi. Udah, gitu. Ada berarti 1 slide. Sok. untuk evaluasi. Heeh. Kira-kira Baik tadi, Pak. nah ini nanti tinggal dibaca saja, ya. Sebenarnya di Mungkin, sini juga ada Pak kayak nah ini saat ini pelatihan telah mencapai tahap specify user and organization mm, requirement dalam penyusunan heavy fidelity prototype. Nah terus ini ada rancangan penelitian selanjutnya. enggak, nanti di tahapan itu aja, jangan di ini. Ini nanti kan ditutup oleh kesimpulan saran sementara, Oh ya. berarti nggak perlu ada rancangan penelitian selanjutnya ya Pak? Bukan nggak perlu, tapi di atas. Dan namanya bukan Hmm. rencana penelitian selanjutnya, tapi langsung aja evaluasi. Oh, Karena kan oh iya, Anda pakai pakai kakas UCD, ya. UCD nanti ada yang hasil desainnya kan dikembalikan ke user kan untuk iya dilakukan Pak. penilaian, ada evaluasi. Nah gitu. Anda apa disiplin gitu loh sama tahapan-tahapan dari metode yang Anda pakai. Ya. Udah kurang lebih itu berapa menit? Kita berapa tadi ya? Tadi kan Ambil. 15 menit. Coba tolong disediakan ya 3 menitan lah untuk Anda melakukan demo. Ya, jadi nanti pada saat pada saat seminar itu juga sudah disiapkan demo dari Figma-nya. Mungkin nanti Anda ada yang penjelasannya terlalu singkat misalkan untuk diinteraksi di gambar presentasinya nggak apa-apa. Ya, nanti Anda bisa jelaskan lebih lengkap di demo ini Figma-nya. Udah disiapin belum? Ini Figma-nya. Udah Pak. Coba diliatin aja. Tapi ini tuh emang belum semua pakai apa namanya? Nggak apa-apa, pokoknya ada dulu. Ini Pak. Kalau ini tuh Belum yang kelihatan? belum kelihatan. Nah, ini tuh yang udah lebih detailnya, cuma si prototipenya itu belum semua, tapi udah ada kayak skenario pilihannya. Nah, nggak apa-apa. Sok coba lihat. Nah, kalau yang ini mah udah diprototipin tapi belum lengkap. Saya nggak bisa lihat. Oh, belum bisa lihat. Tuh Revina udah ketawa. Berarti nggak perlu yang belum diprototipin aja ya, Pak, biar lebih lengkapnya. Pokoknya ada dulu dari aplikasi yang membangun high fidelity. Ini aja deh. Ya, Nah, ini tinggal tuh di-share. bagian loginnya. Ini ada splash screen dulu. Nah, kita tuh Belum bisa ada. Di-share, belum di-share. ada.
Ah, ya Allah, iya benar ya. Eh, Maaf Pak, maaf saya salah. cuma lihat terima kasih terus. Hai. Bentar Pak. Nah ini Pak. Oke. Udah ada ya sekarang? Ya, coba sampai Anda bisa memperlihatkan desain dari UI tadi. Nah, itu. Nah, ini halaman splash screen-nya. Lebih bagus ada panah-panah yang menyambungkan antar keterkaitan antar satu desain UI dengan UI yang lain. Masih Ya Pak. ingat paper prototyping kan harus ada panah-panahnya ya? Nah, coba di sini panah dari tombol itu yang di tengah kemana, nyambungnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nyambung kemana. Dah, Anda nanti demo kurang lebih ya 2 menitan. Udah ya, Anda bisa menjelaskan mungkin juga di sini interaksi. Alangkah lebih mudahnya kan kalau ada panah-panahnya. Paham? Baik Pak. Ya, jadi nanti mungkin bisa demo sedikit langsung aja gitu dijalanin. Klik tombol ini, keluar UI ini, klik tombol ini, udah gitu aja. Terus langsung ke apa halaman yang ini, page yang ini, kita bisa melihat apa yang sudah Anda kerjakan dalam desainnya. Oke, gitu ya. Baik Pak. Alambic tahun 2004, dan untuk teori dari membaca sesuai serinya saya mengutip dari Nur tahun 2024. Kemudian landasan teori utama yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada metode design thinking, di mana metode design thinking ini merupakan metodologi yang bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan manusia gitu. Kemudian dengan menyediakan berbagai alat untuk mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang nyata kemudian dirumuskan menjadi solusi yang inovatif. Desain thinking ini terdapat 5 tahap. Ada keterangan produk pelaris, ada halaman testimoni, dan halaman berikan ulasan. Desainnya tolong diperlihatkan di Figma-nya. Ya, dijelaskan. Jika konsumen pengembangan solusi berdasarkan wawasan yang diperoleh serta melakukan pengujian dan perbaikan secara terus-menerus untuk memastikan pengalaman yang lebih optimal. Adapun di sini ada tahapan user center design-nya. Yang pertama ada plan the human center process, yaitu pada tahap ini dilakukan diskusi awal dengan calon pengguna untuk memastikan bahwa perancangan yang dilakukan benar-benar fokus pada pengguna. Lalu di sini ada tahapan yang kedua, ada specify the context of use, di mana pada tahapan ini dilakukan identifikasi mengenai siapa saja yang akan menggunakan sistem dan bagaimana cara mereka menggunakannya. Lalu yang ketiga ada specify user and organizational requirement.